Ya sebetulnya kan begini, masyarakat itu memilih partai itu salah satu sebab terbesar adalah kesukaan pada tokohnya. Jangan lupa ya ingat pada tahun 2004, 2009, bagaimana Partai Demokrat partai baru langsung besar. Oh, 2009 menang pemilu. iya, Bukan iya. banyak yang nggak percaya, kok bisa menang pemilu? Pasti ini ada rekayasa. Enggak, dia nggak ngerti ilmu, Riset. voting behavior aja, nggak ngerti survei aja, Bang. Gitu. Dia lupa yang marah dengan kemenangan Demokrat tahun 2009 itu, lupa bahwa tahun 99 dia menang gara-gara penjelasan yang sama. Oh. Tahun 99 kan yang menang siapa? PDI PDIP, Perjuangan kan. iya, iya. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu Bu Mega sangat populer. Ya. Itu yang disebut sebagai kotel efek atau efek ekor jas itu, Ya, Bang. ya, ya, ya. Orang milih partai karena suka dengan tokohnya. Oh. Nah, sedikit ini Ya. mengenai bagaimana dinamika suara parpol sekarang. Ya. Iya kan? Parpol, ya, Bang. Nah, kemarin Kompas membuat Gerindra sudah Iya, di iya. atas. Tuh. Iya, Kenapa iya. bisa gitu ya? Ini memang Kompas kurang ajar nih, Bang. Bercanda. Tanda kutip. Iya, bercanda ini. Iya, iya. Iya, iya. Jadi marahnya tambah lagi. Abang nih tambah marah lagi nih, Bang. Pendukung Ganjar apa tambah marah lagi. Udah kalah pilpres, suara tinggal 15, PDI-nya kalah. Nah. Kenapa bisa gitu? Kenapa begitu? Eh. Ya sebetulnya kan begini, masyarakat itu memilih partai itu salah satu sebab terbesar adalah kesukaan pada tokohnya. Oh. Jangan lupa ya ingat pada tahun 2004, 2009, bagaimana Partai Demokrat partai baru langsung besar. Oh. 2009 menang pemilu. Iya, Bukan iya. banyak yang nggak percaya, kok bisa menang pemilu? Pasti ini ada rekayasa. Enggak, dia nggak ngerti ilmu Riset. voting behavior aja, nggak ngerti survei aja, Bang. Gitu. Dia lupa yang marah dengan kemenangan Demokrat tahun 2009 itu, lupa bahwa tahun 99 dia menang gara-gara penjelasan yang sama. Oh. Tahun 99 kan yang menang siapa? PDI Perjuangan kan. iya, iya. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu Bu Mega sangat populer. Ya. Itu yang disebut sebagai kotel efek atau efek ekor jas itu, Iya, Bang. iya, iya. Orang milih partai karena suka dengan tokohnya. Oh. Gitu. Nah, Partai Gerindra ini variabel paling besar membuat kenaikan suaranya itu adalah Prabowo. Nah, Prabowo ketika sekarang nomor 1, ya partainya trennya naik. Gitu. Oh. Harus dikatakan juga bahwa soal partai ini Kompas agak berbeda dengan lembaga yang lain. Iya, iya, iya. Kalau lembaga yang lain, PDI masih nomor 1. Ya, tapi sedikit selisih Nah, memang. selisihnya ya. menipis dengan Gerindra, Ya. karena Gerindra terus naik. Iya, betul. Ya, PDI-nya kalau nggak Turun, bertahan turun sedikit. turun. Gitu. Tetapi PDI masih nomor 1 kan. Iya, betul. Jadi balik lagi, Kompas ini kurang ajar. Pilpres sudah 1 putaran, Bercanda. Pileg sudah menang Gerindra gitu. Jadi saya bilang kalau Anda kemarin marah sama Burhanuddin Muhtadi, Iya. marah sama indikator bulan November itu, sekarang Anda marahnya sama Kompas harus 2 kali lipat. Karena indikator cuma bilang Prabowo Gibran unggul, Iya. ya kan Gerindra naik gitu. Iya. Tapi masih ya nggak kayak Kompas gitu. Iya, Kompas ini udah 1 putaran, Gerindranya menang. Gitu. Tapi survei itu Jadi memang polanya gini, Bang, izin ya. coba. Polanya antara Kompas dengan indikator dengan yang lain sama. Bahwa Gerindra itu naik pesat, Ya. ya kan, dan PDI mengalami sedikit penurunan. Ya. Dan ada potensi bahwa Gerindra akan memenangkan Pileg 2024. Iya. Nah, dengan itu sebetulnya memang ada potensi perubahan lanskap politik yang luar biasa 2024 ke atas. Oh. Di mana pemenang Pilpres dan pemenang Pileg itu adalah Partai Gerindra gitu. Artinya kan ya hat-trick PDI Perjuangan baik Pilpres maupun Pileg itu bisa terhenti di tahun 2024 ini gitu. Jadi ada wajah baru dinamika dan konstelasi politik Indonesia ke depan. Nah, bagus nggak untuk Kalau Indonesia? saya bayangkan presidennya Prabowo, kemudian wakilnya Gibran, ketua DPR-nya Dasko Ahmad. Luar biasa ya. Kalau soal ketua DPR saya saya sebenarnya bisa juga, tapi saya nggak usah challenge lah Mas Ep. Cukup Pilpres saja lah. Pilpres saja lah. Iya. Tapi menarik tetap ini ya, kenaikan dari Gerindra hanya karena figur yang
memang akan menang ya, kira-kira gitu kan? Iya, nggak mengherankan, balik lagi. Iya, iya, Buktinya iya. udah banyak kok. Iya, iya. Memang tahun 99 itu agak lebih sulit kita konfirmasi, Iya. sulit diceritakan karena nggak ada survei Iya, kan, waktu pada itu nggak waktu ada, itu ya, kan. nggak ada. Dan memang harus diingat juga, nggak ada survei Pilpres karena waktu itu presiden dipilih oleh MPR. Iya, iya, betul. Iya, tetapi saya yakin kalau zaman itu sudah ada Ada Pilpres, survei, iya. secara langsung dan ada survei, Bu Mega itu nomor 1. Iya. Tapi kalaupun misalnya itu nggak bisa kita pastikan, nggak bisa kita konfirmasi, ada konfirmasi yang lain 2004, 2009. Oh. Penjelasan naiknya Partai Demokrat Karena itu adalah SBY. atau faktor SBY. Iya. Jadi sebetulnya mudah-mudah saja untuk mengatakan bahwa tahun 2024 ini ya bisa terjadi karena pola yang sama. Iya. Gitu. Pengulangan aja ya, Iya, pengulangan iya. ya. Yang berbeda dan menarik dari 2024 ini cuman bahwa ternyata penentu suara atau struktur suara yang menentukan hasil akhir ini ternyata bukan di 3 kandidat yang bertarung. Iya, tapi Tetapi Pak Jokowi yang wajahnya nggak ada di surat suara. Iya, Itu yang iya, berbeda. iya, iya, Dan iya. itu yang kemudian tidak dilihat oleh banyak orang, tapi Iya, dilihat oleh Kodari. Kodari. dan Panangian. bukan. Kodari, bukan Panangian. Itu yang edisi pertama kita Itu, udah, Bang. struktur suara itu Jokowi kata dia. menentukan struktur Emang suara. bisa Jokowi itu tiba-tiba turun jadi 50%? Ini nggak mungkin nggak lah. mungkin, Kalaupun mungkin ya Anies akan jadi presiden. Iya, Bang. Ya misalnya kan begini juga Mas Ep bilang, ini akan ada gerakan menjatuhkan Pak Jokowi gitu. Elit ini semua sudah lari dari Pak Jokowi gitu. Oh, meninggalkan. Iya. Bahwasannya kemudian mereka punya calon sendiri, iya. Iya, Tapi kan kakinya masih di parlemen, Bang. Iya. Sampai sekarang nggak ada partai yang keluar dari parlemen. Saya berani katakan atau bisa katakan bahwa memang konstelasi itu sudah berubah, Iya. elit sudah meninggalkan Pak Jokowi, sudah krisis politik. Kalau semua yang punya calon yang berbeda ini keluar dari kabinet, Oh. nyatanya kan enggak. Iya. Gitu. Ya PDIP belum. Betul, itu satu. Ya. Yang kedua, ini akan ada gerakan sosial misalnya. Mana gerakan sosial? Gerakan sosial itu kalau ada krisis ekonomi. Sekarang Iya, nggak ada krisis ekonomi. betul. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 75-76%. Ekonomi membaik, dia bilang nggak ada Iya. nggak ada masalah kata Iya, dia. Hah? jadi sebetulnya Mas Ep ini melihat dari kriteria-kriteria yang tidak tepat gitu loh. Nah balik lagi pertanyaan saya, Mas Ep ini ngerti nggak soal politik elektoral, ngerti juga nggak soal gerakan sosial gitu loh, Oh. ngerti juga nggak teori mengenai social movement dan yang lain-lain gitu Social loh. movement ya, pergerakan. Social movement itu Bang, baru terjadi kalau ada 3 elemen. Ah, Pertama, ketidakpuasan yang masif Iya. di level masyarakat. iya. Yang kedua, ada aktivis-aktivis yang elit yang kompak banget untuk Ya, melakukan ya. gerakan. Solid ya. Ya. Kalau cuma sedikit-sedikit, apalagi minoritas, Ya, nggak mungkin. nggak mungkin, ya. Ya. Apalagi yang nggak punya struktur, Ya. nggak punya nggak punya organisasi. Gitu. Ya. Kan yang protes-protes ini kan kebanyakan, maaf, intelektual yang nggak punya kaki, Ya. nggak punya struktur, Iya. nggak ada masa, nggak ada pengikutnya. Ya, ada profesor dari Ya. ada profesor dari Melbourne University, orang Indonesia mengatakan begitu. Iya. Jadi elit ini hanya bersirkulasi di situ-situ aja. Iya. Dia tidak merembes ke bawah Iya, karena iya. mereka tidak punya infrastruktur Iya, sosial. Balik Untuk kata Burhanuddin tadi, Iya. badai di secangkir kopi itu. Iya. Lo kalau mau badai itu seluruh semesta, jangan di secangkir kopi. Iya. Anda kalau badai secangkir kopi, Anda gelap-gelap sendiri aja di dalam kopi itu kan, dalam cangkir itu kan gitu kan. Yang lain nggak gelap, Anda sendiri yang gelap kan gitu. Oke, tadi Nah, saya yang ketiga, tiga. struktur political opportunity structure gitu. Apa tuh? Ruang untuk melakukan gerakan-gerakan itu. Ya sekarang ruangnya ada, tapi syarat-syarat nomor 1, nomor 2 nggak ada. Ketidakpuasan publik, lalu kemudian elit yang masif, yang solid, menggerakkan, ya. nggak ada gitu Bang. Jadi semua teori-teori Pak Jokowi akan jatuh segala macam itu nggak berlaku kalau menurut saya. Belum lagi kita ngomong bahwa ada MK, bahwa sekarang ini nggak bisa yang namanya MPR itu kami mau berhentikan presiden. Nggak ada, harus ke MPR dulu gitu loh. Ya kita kalau mau membayangkan bahwa presiden itu jatuh, ingatlah zaman Pak Gus Dur. Semuanya dipecatin, semuanya dilawan. Dia menjadi istilahnya enemy bagi publik, enemy bagi elit. Elit, gitu. ya. Iya. Kalau Pak Jokowi kan ya didukung oleh masyarakat, mayoritas elit juga mendukung. Ya. Iya. Mohon maaf ya Bang, elit-elit ini yang sekarang yang mendukung calon yang lain-lain itu di media, di TV itu keras. Kalau di belakang menurut saya lembut kok. Iya. Ada satu orang yang kelihatannya keras kalau di media, tapi kalau di belakang setahu saya baik banget dengan Pak Jokowi. Iya. Gitu. Dan partai politik ini juga nggak tunggal kok. Ada misalnya satu partai besar yang mendukung calon presiden yang kayak menyerang banget dengan Pak Jokowi. Tetapi sebetulnya sebagian yang lain
itu sebetulnya baik hubungannya dengan Pak Jokowi. Ya. Ya sekarang begini, kalau dia mau berhadapan dengan Pak Jokowi, menurut saya dia akan berhadapan pertama-tama dengan koleganya dulu di dalam partai. Oh. Gitu. Pak Jokowi ini temannya banyak. Ya. Temannya banyak. Gitu. Jadi saya akan lawan Pak Jokowi. Dan belum kamu, nyampe dan, dia dan kamu teman Pak Jokowi. Salam dulu dong. Iya. Kita teman semua, Bang. Iya, Kita teman semua, Bang. Iya. Kita teman semua. Iya. Sebelum dia berhadapan dengan Pak Jokowi, berhadapan dengan dia dulu. Jangan udah, Bang. Maksudnya gini, di partainya sendiri Iya. Oh, oke. ada orang yang mendukung Pak Jokowi. Iya. Jadi dia berhadapan dengan koleganya dulu. Iya. Jadi nggak bulat mereka. Nggak bulat, Bang. Iya. Kan gini, ini kan dia di dalam satu kandang kan, mau keluar, mau nantang Pak Jokowi kan. Dia sebelum keluar dari kandang, dihadang oleh kawannya sendiri dalam satu kandang yang sama gitu. Nggak keburu keluar kandang maksudnya. Jadi cuma begini doang. Iya, cuman teriak-teriakan aja. Tetap di dalam dia. Iya, tetapi langkahnya keluar tuh nggak ada. Jadi pencitraan. Ya pada hari ini menurut saya kalau kita bicara elektoral ya, itu ya mayoritas tuh opini, pencitraan, argumentasi, narasi gitu. Tetapi kalau bicara sesuatu yang ekstrim seperti misalnya gerakan sosial melawan pemerintahan, menjatuhkan pemerintahan, nggak ada. Dan yang menarik ada seorang wartawan, beberapa wartawan bertanya, Pak, penurunan terjadi sekitar 3%. Dia ngomong gitu. Oh iya, kita akan perbaiki. Jadi luar biasa orangnya. Iya. Nggak sombong sama sekali gitu loh. Nggak, Kalau dibilang gitu, nggak ada apa-apa itu. Kan Iya. ini enggak, diterima gitu loh. Luar biasanya di situ. Iya. Pak Jokowi itu kan kelebihannya apa? Dia mendengarkan semua orang. Iya. Dia mendengarkan banyak pihak gitu dan orangnya nggak marah, gitu. Iya, nggak itu anti maksudnya. terhadap Kritik. informasi. Iya. Dia dengarkan, data itu diterima, diolah dan dicarikan solusinya. Iya, itu maksud saya. Bukan ditolak gitu. Iya. Gitu. Iya. Kalau ditolak kan akhirnya kan masalahnya kan nggak diselesaikan, Iya. masalahnya nggak dijawab. Dia nggak begitu dia. Masalahnya membesar. Iya. Kalau ini kan enggak. Enggak. Dia sangat terbuka Iya. dengan wartawan. Dia tanya, oh iya nanti kita coba perbaiki lagi. Iya. Ya istilah saya itu begini, kalau misalnya Pak Jokowi ini mau turun tingkat kepuasan, dia akan mengalami krisis. Mohon maaf, itu bukan karena orang-orang yang menyerang Pak Jokowi, tetapi karena krisis El Nino misalnya. Kemarau yang berkepanjangan, karena kemarau berkepanjangan terjadi kesulitan produksi, panen. Karena panennya dikit, harga pangan terbatas. Harga pangan terbatas, harga jadi naik kan begitu kan, Bang? Iya, inflasi melonjak. Iya, inflasi melonjak. Tetapi kan sekarang nggak ada. Pertama kan El Nino-nya udah selesai, sekarang udah musim hujan. Iya. Ya, udah mulai hijau lagi. Iya. Yang kedua, begitu ada El Nino, ada dampaknya terhadap harga pangan. Pak Jokowi kan sadar, dia kasih bantuan ke masyarakat, bantuan pangan, bantuan berupa BLT, berupa dana, untuk mengkompensasi tingkat pendapatan yang menurun atau harga yang mahal. Jadi setiap masalah itu ada solusinya, Bang. Soal Anda nggak setuju dengan solusi itu hal yang lain lagi. Tetapi Pak Jokowi itu kan punya solusi. Gitu. Dan saya bahkan menghimbau kepada elit yang nggak setuju dengan BLT-nya Pak Jokowi untuk menyatakan penolakannya secara terbuka. Gitu. Dan saya yakin begitu Anda nolak, suara Anda makin masuk jurang. Ini nih, ahli yang ngomong, Pak. Iya, Bang. Iya. Saya menghimbau elit yang nggak setuju dengan BLT, Anda tolaklah buat press conference gede-gedean, nyatakan tolak BLT. Gitu. Itu bagus kalau kata saya. Makin memperbesar peluang saya menang taruhan dengan EF. Luar biasa ya. Jadi Anda jangan lawan rakyat. Jangan lawan orang baik, kata Bang Pacul. Gitu ya. Maksudnya apa itu? Kalau lawan rakyat, lawan masyarakat, Anda kalah. Nggak akan dipilih. Iya dong. Ya, Anda melawan rakyat, Anda berarti bergerak melawan rakyat. Rakyat akan lari ke sisi yang lain. Iya, sisi yang lain. Ya, bejana berhubungan. Iya. Anda melawan orang baik, ya namanya orang baik. Orang baik itu kan sebetulnya dekat dengan Yang Maha Kuasa. Luar biasa ya. Iya kan, Bang? Jadi Anda melawan dua, Maha Kuasa sama rakyat. Mati Anda. Iya. Makanya kata teman saya yang satu itu, jangan sok paten sendiri. Lihat data, lihat angka, baca struktur suara, baca konstelasi. Lihatlah semesta persoalan, semesta area pertarungan. Jangan lihat kandang sendiri gitu. Dan memang gini, kalau menurut saya, ahli yang paling genuine itu adalah orang yang bisa menyederhanakan persoalan yang rumit. Anda menyederhanakan persoalan rumit, Pilpres 2024 itu tergantung struktur suara Jokowi. Dan approval ratingnya.
Jadi dari sana nanti pemenang itu akan ditentukan. Nah, itu kan menyederhanakan, tapi yang rumit disederhanakan gitu. Jadi orang, kan gitu. Nah, yang lain, yang rumit-rumit diperrumit. Iya, Bang. Sama juga, Bang. Kalau kita mau trading saham, ada banyak emiten kan, Bang? Ada banyak laporan kan, Bang? Tapi bagaimana cara kita membaca informasi yang banyak ini dan menaruh di emiten yang tepat kan, Bang? Iya. Betul. Nah, Ya. kenapa ada yang loss? Kenapa ada yang profit? Karena kemampuan membaca analisis. Iya, betul. Nah, itu dia. Kalau kemampuan analisa kita bagus, cuan, Bang. Ya. Gitu. PSI dengan Kaisang. Beberapa kali dia mengatakan bahwa akan membuat usaha sekeras-kerasnya Bisa tambah lagi. untuk membuat dia masuk PSI masuk masuk parlemen. Iya. Kira-kira gimana menurut pandangan Anda? Kalau lihat survei-survei kan angkanya ini kan lembaga-lembaga yang tadi ada yang 1, ada yang 2. Dua gitu ya. Satu. Jadi sebetulnya kalau berusaha masuk parlemen dengan angka 4% itu sesuatu yang masih mungkin dalam waktu yang ada. Tetapi tren yang ada sekarang kayaknya berat kalau mau seperti Partai Demokrat misalnya. Demokrat kan pertama kali ikut pemilu kan dapat 7,5%. Gitu. Kecuali kalau ada perubahan strategi, ada perubahan pergerakan yang luar biasa dalam 2 bulan terakhir ini. Saya kan fair aja, Bang, objektif aja. Ya, untuk Prabowo Gibran saya bilang trennya naik. Karena trennya begitu. Tetapi soal PSI saya bilang, ya kalau mau kayak Demokrat 8% susah. Tapi kalau mau tembus parlemen masih memungkinkan. Iya kan, Bang? Saya kan mengacu kepada data. Enggak kemudian kalau saya misalnya asal ngomong, wah PSI akan meledak gitu. PSI nomor 2, PSI 3 besar kan gitu. Datanya mana? Enggak ada datanya, Bang, sampai hari ini, Bang. Dan saya konsisten aja kembali kepada indikator 1,6. Kompas kalau nggak salah 2,1. 2,1. Iya. Ada kemarin 2,3,1. Tapi ya ada di situ juga. Di situ aja, margin Bang. of error. Iya kan, Bang? Objektif kan Kodari kan? Objektif. Iya, Bang. Kalau angka saya objektif. Bahwasanya saya punya sikap politik, itu kan bagian aktivisnya. Tapi bagian peneliti saya itu nggak bisa lari daripada angka. Saya lihat lebih menonjol bagian penelitiannya Anda. Iya. Kita harus mulai selalu dari sana, Bang. Jangan karena kita suka dengan emiten tertentu lalu kemudian langsung beli aja. Kita analisa dulu teknikalnya, fundamentalnya. Di situ keunggulan Mr. Key kalau saya lihat, ya kan. Nah, tapi memang sering membuat sebuah pandangan-pandangan yang orang lain tidak mampu, misalnya 3 periode. Ini? Terus wapresnya adalah Pak. Mau tahu rahasianya, Pak? Iya, itu. Diferensiasi. Jadi branding ya. Luar biasa. Oh iya dong, Bang. Iya, luar biasa. Kita ini menganalisa, kehebatan merek Aqua, kehebatan kapal api, kehebatan kandidat ini kandidat itu. Masa nggak kita terapkan diri kita sendiri, Bang? Betul. Loh iya dong. Anda sangat rasional, produktif. Iya dong, Bang. Kita itu harus memberlakukan suatu ilmu yang bagus sebelum kepada orang lain. Pertama-tama pada diri kita sendiri dong, Bang. Betul, saya setuju. Gitu dong, Bang. Jadi kita tidak melihat respon orang lain. Iya, Bang. Soal pro kontra, itu namanya di mana-mana. Kalau ide baru, gagasan hebat, pasti pro kontranya tinggi. Kalau pro kontranya tinggi, artinya gagasan kita hebat, Bang. Iya, Bang. Luar biasa ini, luar biasa. Tinggal kita berani ambil risiko atau tidak kan gitu kan. Iya, berani digebukin atau tidak kan gitu. Tapi kalau Anda nggak digebukin, nggak jadi berita. Mas, Kodari digebukin. Wah, beritanya di mana-mana. Bagus. Jadi berita. Iya. Kalau nggak digebukin, nggak jadi berita. Dan Anda semakin cuan. Makin populer. Iya, dengan sendirinya. Ilmu makin tinggi. Banyak teman. Ya, dalam politik itu begini. Ada yang nggak suka sama kita. Tapi ada juga yang suka pada kita. Itu udah otomatis, Bang. Ada yang benci kita. Ada juga yang cinta kepada kita. Gitu, Bang. Sekarang Anda tinggal memilih. Anda tuh mau dekat dengan siapa. Anda nyaman dengan siapa. Pemikiran Anda cocok dengan siapa. Gitu. Saya karena sudah punya pemikiran, sudah punya sikap. Dan sudah punya pengikut. Iya, saya justru menerima itu, saya embrace itu gitu. Saya ini pemikirannya begini, berarti saya cocoknya dengan yang ini. Ya sudah, maju aja, Bang. Mas Ep ya, Mas Ep. Ya kan, Anda mau menghentikan Pak Jokowi, saya mau memenangkan Pak Jokowi. Aduh. Ya udah, saya memilih, I choose my side. Mas Ep pilih his side. Gitu loh. Gitu. Jadi saya memilih posisi saya. Soal siapa yang menang ya kita bertarung kan. Tapi dalam 20 tahun ini Anda melihat so far so good ya. Semua sesuai dengan ekspektasi Anda juga. Dari karir Anda sendiri. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Saya juga melihat itu sih. Ya kita kenal udah lama ya. Saya kan juga memantau kan, memantau. Gini kan Pak Pan ini salah satu guru saya.
Saya belajar usaha segala macam, termasuk salah satunya properti. Nah, guru terbaik atau guru paling terkenal, paling mapan di dalam properti itu Bang Panangian. Bang Panangian itu seperti saya dalam dunia survei. Iya. Kalau Anda mau belajar survei, belajar sama saya. Mau belajar properti sama Bang Panangian gitu. Ilmu beliau saya pakai. Luar biasa. Gitu. Nggak tahu sekarang propertinya Bang Panangian dengan saya banyak Banyak kan dia, investor. Enggak, kayak 50-50 lah ya. Dan kita sebagai guru senang. Iya, siap. Kalau yang belajar sama kita bisa jadi triliuner kan senang kita. Saya juga senang. Abang makin paham survei, makin paham elektoral. Iya dong. Langkah-langkah politiknya makin bagus. Iya, jadi nggak bisa ditipu orang. Nggak bisa ditipu orang. Ya, orang-orang yang pakai baper. Iya. Abang kan kasih ilmu mengenai properti. Lihat ini. Iya. Kalau saya kan kasih abang ilmu, lihat ini. Perilaku, Terus kalau indikator, hasil survei, mana yang perlu dilihat, mana yang jangan dilihat, mana yang dijadikan acuan oleh elit. Kan gitu, Bang. Sama aja, Bang, kita tukar ilmu, Bang. Iya, betul. Setiap murid adalah guru, setiap guru adalah murid. Saudara gimana? Udah mantap kata dia. Terima kasih loh. Ini sih